Dan untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat sore Mas Nyarwi. Sore, Bung Iqbal. Iya, ini kan sebelumnya kami sudah beberapa kali ini menghubungi beberapa narasumber dari internal KSP supaya agak berimbang begitu. Tapi belum ada yang respon. Nah, langsung saja nih Mas Nyarwi. Tadi malam saat memberikan keterangan pers, tadi juga sempat sama-sama kita dengarkan, SBY mengungkapkan 10 tahun memimpin negeri ini tidak pernah merusak partai lain. Ini artinya saat SBY menjabat sebagai presiden. Dan tentunya kita sebagai manusia biasa pastinya ada kepikiran ini. Di balik ungkapannya ini ada apa? Dan analisa Anda sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat secara positif ya, apa yang kegelisahan yang disampaikan Pak SBY itu kan konteksnya sebenarnya ya, itu mewakili juga mungkin para pimpinan partai politik yang lain. Ya. Dalam artian ada kegelisahan di mana partai politik itu ada potensial untuk intervensi oleh siapapun yang diasosiasikan jadi penguasa atau berkuasa gitu. Tetapi begini ya, karena kan konteksnya yang harus kita lihat lagi ya, Bu. Kalau kita lihat terjadi pada Demokrat hari ini, menurut saya sebenarnya fase guncangan terbesar dalam sejarah Partai Demokrat ya. Kita misalnya melihat sebelumnya sebenarnya kan juga ada upaya-upaya tahun 2000 misalnya 2020 kalau nggak salah Kongres itu ya aja. Dan ada juga sekelompok faksi yang misalnya menyuarakan untuk mendorong KLB. Kalau nggak salah Pak Sub, ya, nggak salah seperti itu. Nah, jauh sebelum itu juga ada suara-suara dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat itu bagian dari proses demokratisasi yang terjadi dalam sebuah partai politik. Hal-hal yang sebenarnya belajar dari Demokrat ini atau apa yang menimpa Demokrat. Begini, hal yang mungkin kelemahan mendasar dalam sejarah kepartean atau organisasi kepartean ini itu banyak orang menyadari pentingnya partai politik di demokrasi. Ya, kita akan sulit demokrasi tanpa partai politik, kira-kira gitu. Maka dibutuhkan partai politik yang kuat, yang otonom, ya, yang kemudian juga bisa lebih independen gitu. Jadi artikulasi dari masyarakat dan juga dengan ide kepemimpinan yang berguna bagi pemerintahan ketika dia berkuasa atau dia di oposisi kalau dia melakukan kritik memilih di oposisi ya. Tapi yang dilupakan, satu hal yang dilupakan sebenarnya adalah proses demokrasi internal di dalam demokratisasi internal dalam partai politik. Ya. Mayoritas partai politik kita selain ketergantungan pada elit tertentu yang kuat gitu, atau juga partai ini tumbuh dari atas, elit yang berpengaruh, bukan tumbuh dari bawah, rakyat bawah gitu. Ini juga menjadi kendala di mana demokratisasi internal di dalam partai itu tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal kalau menjadi paradok adalah ketika partai politik itu mampu berkembang menjadi institusi demokrasi, menyuarakan ide demokrasi, ya, menyuarakan kepemimpinan politik yang demokratis, tetapi di dalam dianggap kurang demokratis atau tidak mengalami proses fase demokrasi internal dengan baik. Nah, sayangnya di dalam undang-undang partai politik ya, saya tadi sempat lihat sekilas gitu, itu tidak mengamanahkan atau tidak mengatur, itu tidak menjadikan kewajiban bagaimana partai politik itu secara internal juga harus dikelola dengan demokratis. Entah mekanismenya apapun itu ekonomi masing-masing partai ya. Tapi itu menurut saya juga penting gitu loh. Supaya apa? Supaya dinamika konflik yang terjadi dalam partai politik itu bisa dikelola dengan demokratis dan kemudian melebar yang dalam bentuk konflik-konflik yang sebenarnya itu lebih cermin dari konflik elit sebenarnya, elit dalam partai ya, faksionalisasi elit ya. Dan itu kemudian juga berimbas pada terkaitan siapa yang dianggap mewakili pemerintah di sana. Misalnya diajukan pengesahan ke Kumham dan kemudian siapapun yang dalam posisi yang berkuasa, apalagi di dalam otoritas melegalkan partai politik, maka langsung tidak langsung dianggap terlibat. Gitu. Nah ini saya kira juga satu ya, demokrasi internal partai itu jangan dilupakan juga. Kalau ingin partai tumbuh secara demokratis ya. Bahwa yang kedua juga
partai juga harus mampu menjadi yang otonom dan demokratis. Artinya di mana dia tidak mengalami intervensi, tidak mengalami kemudian guncangan yang sifatnya dari luar bukan dari dalam. Guncangan itu dari dalam. Oke. Ya, ada dinamika di dalamnya seperti itu. Tapi ini berarti artinya bahwa seluruh partai di Indonesia ini bisa saja akan ada dinamika seperti ini, akan ada gangguan-gangguan eksternal yang mengakibatkan terjadinya KLB seperti yang terjadi pada Partai Demokrat seperti yang terjadi tadi malam. Bukan potensial, malah sudah. Artinya kalau kita lihat dari pasca reformasi partai-partai itu berdiri ya, kalau kita nggak lihat masa Orde Baru lah. Kalau Orde Baru boleh dibilang kan partai politik itu ya mungkin hanya pajangan saja atau instrumen kepanjangan tangan aja. Kita kan penganut single seat majority party waktu itu. Nah pasca reformasi kan kita lihat banyak faksionalisasi partai kan pecah itu. Dan walaupun pecahnya ya mulai dari PKB, P3, Golkar, sekali lah itu. Nah, kan kalau kita lihat kan juga faksionalisasi lahir dari benturan kepentingan antar elit. Biasanya itu dikaitkan dengan kekuasaan yang siapa saja yang sedang berkuasa atau kepentingan apa saja yang perlu diwadahi atau tidak terwadahi di situ gitu. Nah, ini kan fenomena elitisme partai ini saya kira juga dibarengi dengan ketidakdemokratisan di dalam juga gitu loh. Dan kita lihat kan personalisasi partai itu terjadi gitu loh. Atau orang mengatakan sebagian dinasti politik dalam partai politik itu terjadi. Sehingga sistem demokratisasi itu tidak terjadi maksimal karena memang satu sisi partai ini untuk tumbuh bawah memang agak susah. Masyarakat belum sepenuhnya juga merasa penting punya partai politik atau menjadikan partai politik sebagai milik bersama ya. Kalau kita lihat dari data-data survei kan partai ID kita itu rendah. Kan rata-rata mungkin tidak lebih kalau overall ya 10%. Ya partai yang punya partai ID besar mungkin hanya partai tertentu yang kuat. Yang lain mendekati 1, atau bahkan 0, gitu. Ini artinya apa? Masyarakat belum sepenuhnya juga merasa memiliki partai politik. Itu satu. Terus yang kedua, partai politik masih tergantung pada elit. Nah, ketika elit-elit yang berkuasa ini, bahkan di Jakarta, di pusat ya, mengembangkan partai politik secara nasional, ketergantungan pada elit lokal ini juga penting. Maka berkembang juga dinasti politik lokal di dalam partai politik. Jadi kalau kita ngomong dinasti politik banyak, tidak hanya di partai politik iya, di eksekutif iya, parlemen iya, banyak sekali. Nah, tetapi sisi lain, tidak adanya partai politik ini tumbuh dari bawah dan juga diselamatkan dengan peran-peran para tokoh-tokoh itu. Ini menjadikan partai politik kita juga berkembang. Tapi kemudian efek negatifnya adalah sistem demokrasi internal di partai ini kurang maksimal. Ya, kurang maksimal sehingga pada akhirnya ya pertarungan antar klub gitu ya, antar elit itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pertarungan itu masih di dalam dan dikelola dengan demokratis, itu bagus. Tidak hanya kepentingan yang dipertarungkan, orientasi politiknya, tapi pertarungan yang berbasis ideologis, pertarungan yang programatik. Partai ini mau dibawa kemana, kayak apa. Nah kalau kita simak ya mungkin karena kita di media kurang menyimak, atau mungkin masyarakat secara umum tidak menyimak secara langsung ya. Kalau kita lihat konflik KLB ini, KLB Demokrat dan juga dengan yang dipimpin dengan Pak Ahy, pertarungan yang sifatnya visioner soal leadership, soal program, soal partai ini bagaimana membawa Indonesia ke depan itu kurang muncul. Yang lebih dominan memang soal perebutan kekuasaan ya di Partai Demokrat gitu ya. Walaupun di situ kan juga ada beberapa kritik yang diluncurkan saya dari kelompok KLB mengatakan kita harus mengembalikan partai ini lebih demokratis, terbuka, tidak dinasti. Di lain juga dari kelompok Pak Ahy mengatakan ya kalau misalnya ide itu sampaikan di dalam harus melalui jalur KLB seperti itu. Nah, tetapi ini sekali lagi ini paradoks terbesar menurut saya dalam Partai Demokrat ya. Partai Demokrat itu kita saksikan kontribusinya dalam demokrasi Indonesia luar biasa real ya. Antarkan Pak SBY jadi presiden, kemudian selama mengelola kekuasaan juga kita dikenal dengan punya indeks demokrasi yang bagus juga, walaupun pada akhirnya stagnan dan dianggap menurun seperti itu. Tetapi kontribusinya jelas ikut mengawal proses demokrasi di Indonesia dan pemilihan politik di Indonesia. Nah hanya saja yang dilupakan ya mungkin ini yang agak dilupakan dari para pendiri dan mungkin Partai Demokrat dan Partai Kopasda adalah bagaimana membangun sistem internal demokrasi yang kuat yang menjadikan partai ini tidak hanya transparan, akuntabel, berbasis meritokrasi. Ya.
mengakomodasi banyak potensi dan mungkin ada yang berupaya melakukan tapi tidak terselesaikan dengan baik, tidak dibangun dalam sistem maksimal. Tapi Sehingga Mas ini ya Nyarwi, kelompok sebagian oke. kelompok faksional itu kalau kita lihat itu kan alasannya ke sana ya, walaupun juga kemudian dengan misalnya terpilihnya Pak Muldoko misalnya dianggap kan sebagai orang luar kan gitu. Nah ini berbicara Rata-rata memang konflik atau faksionisasi di dalam ini kemudian akan menjadi makin lebar ketika kepentingan yang dianggap luar itu kemudian masuk atau bahkan mengintervensi seperti itu. Berbicara soal Pak Muldoko sendiri, tentu tadi dari pernyataan Pak SBY secara langsung ataupun tidak langsung sempat menyentil pihak istana. Nah, sikap Presiden seharusnya bagaimana? Mengingat munculnya nama Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang juga menjadi ring satu istana, sehingga pertanyaan banyak pihak juga apakah ini sebatas kepentingan pribadi atau justru ada kepentingan lainnya? Ya, kalau kita simak, kan kemarin sudah ada itu presiden ya. Yang pertama kan pernyataan Pak Max Eksa yang mengatakan itu urusan internal Demokrat, kan? Artinya istana menegaskan tidak tidak cawe-cawe bahasanya terkait dengan COVID itu. Yang kedua, Pak Muldoko sendiri kalau nggak salah juga sudah menegaskan itu jangan dikait-kaitkan dengan istana. Tapi problemnya kan di sini persepsi publik dan persepsi elit, sebenarnya, yang selalu kemudian tidak bisa melepaskan proses terjadinya KLB di Medan itu tidak lepas dari katakanlah ya kalaulah nggak memberikan peluang jadi dukung. Tetapi begini juga Pak Mahfud nggak tahu juga sudah menyatakan Pak Mahfud yang di Menko Polhukam kan ditegaskan pemerintah tidak bisa melarang kan adanya misalnya bahkan vaksinalisasi di partai politik yang berujung pada KLB. Ya saya kira tinggal ditegaskan saja bahwa pemerintah atau bahkan istana jelas tidak terlibat atau tidak katakanlah mendukung siapapun secara istilahnya ya, dalam proses itu. Itu adalah bagian hak politik masing-masing individu termasuk siapapun, termasuk juga mungkin Pak Muldoko yang punya hak juga untuk ikut katakanlah punya peluang kepemimpinan dalam partai politik. Nah soal mekanisme dan seterusnya tentu itu menjadi otonomi masing-masing partai politik dan mungkin tapi saya kira perlu penegasan ya karena kita di era demokrasi di mana partai politik juga kan partai politik menjadi satu pilar penting dalam demokrasi kita gitu ya dan satu sisi juga undang-undang partai politik kan menegaskan ADRT partai politik itu menjadi dasar penting ya menjadi dasar bagi legalitas terserah soal ADRT yang mana yang jadi referensi gitu. Nah itu kan persoalan legal hukum yang bisa kan antar pihak yang dianggap berkonflik atau di internal itu sendiri itu. Tapi Mas Nyarwi ini kalau kita lihat dari analisis Anda sendiri, apakah ada kaitannya ini? Ini ada isu-isu liar terkait dengan adanya rencana untuk Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Apakah ini ada kaitannya dengan itu menurut analisa Anda? Seperti apa? Kalau itu saya kira masih terlalu jauh ya. Begini, kalau menuju ke sana itu kan amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45 ya. Artinya seandainya dan kita masih punya memori ya soal rezim otoriter juga di mana terlalu lama berkuasa itu juga bisa dianggap membahayakan demokrasi juga seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya ke arah amandemen juga bahkan kalau mau misalnya dengan berdaya yang dimiliki pemerintah hari ini atau pihak politik yang berkuasa hari ini itu kan juga saya kira juga mampu untuk melakukan amandemen yang kelima dengan 3 periode itu. Tapi kan kita tidak mendapatkan fakta atau tidak melihat fakta adanya kecenderungan ke arah sana. Ya. Saya kira itu masih jauh kalau mengaitkan bahkan misalnya tanpa take over Demokrat, amandemen kelima itu sangat mungkin dengan hitung-hitungan matematik ya kertas itu ya DPR dia kuasa suara mayoritas kan gitu. Itu masih sangat dilakukan. Tapi kan faktanya kan tidak dilakukan. Saya jauh mengaitkan ini dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang presiden 3 periode itu. Saya kira masih terlalu jauh. Terakhir Mas Nyarwi, komunikasi politik seperti apa sebenarnya yang Anda amati saat ini? Apakah SBY ataupun AHY bisa mengembalikan ini semua menjadi baik-baik saja atau justru menciptakan dendam politik yang tidak berkesudahan? Saya kira Pak SBY sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat saya kira juga punya visi jangka panjang dan juga selalu punya niat baik juga ya untuk mengembalikan Partai Demokrat itu menjadi salah satu partai yang kuat lah, salah satu berkontribusi dalam demokrasi kita.
Nah, mungkin langkah yang bisa dipertimbangkan ya Bung Iqbal ya. Yang pertama kan tentu saja kalau ya kita melihat dari ini sedang menyimak kan ada proses gugatan hukum ya. Beberapa yang juga kemarin Pak Ahy kan juga menegaskan akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya hukum. Dan itu proses itu sah dan biasa saja gitu loh. Artinya itu proses legal dalam berdemokrasi juga dan itu proses itu akan terus berlanjut. Saya kira itu bisa terus dilakukan. Tetapi di luar soal proses hukum gitu ya. Ini kan kalau kita bicara partai politik bukan masalah legalitas saja, tapi legitimasi juga. Legitimasi kan di situ ada dua. Satu juga legitimasi dari dukungan para elit-elit, kedua legitimasi juga dukungan dari ada tiga bahkan. Legitimasi yang kedua dari pengurus-pengurus partai politik di daerah. Nah yang ketiga itu dari pemilih tentunya, dukungan dari para pemilih atau anggota partai politik ya, Partai Demokrat. Nah, tentu untuk merawat legitimasi ini menjadikan Partai Demokrat itu katakanlah makin faksionalisasi bisa dimanage dengan baik. Pendekatan ke elit-elit itu juga saya kira perlu dilakukan gitu. Semacam lobby atau apapun ketemu untuk mendapatkan konsensus gitu loh dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap atau diasumsikan gitu ya membangkang atau bahkan melawan gitu. Saya kira di sana juga di kalangan orang-orang yang dituduhkan sebagai anggota atau bahkan kelompok yang ikut KLB itu kan juga macam-macam ya. Artinya tidak hanya mereka yang menginisiasi, tapi ada juga yang sifatnya diajak. Kayak kalau kita simak misalnya Pak Marzuki Ali itu kan beberapa statement mengatakan itu kan tidak menjadi bagian gitu, justru dituduhkan gitu loh. Dan ada minta konfirmasi kalau nggak salah ya itu dia minta konfirmasi ke Pak SBY juga di sana. Artinya masih ada pihak-pihak di luar yang dianggap di luar atau mulai keluar itu atau kelompok yang kemarin dipecah itu juga variannya banyak ya. Ada yang masih disangkung gitu, ada yang mungkin sudah sangat mungkin sangat susah gitu. Tapi upaya akomodasi itu harus dilakukan menurut saya untuk memperkokoh partai politik. Itu terkait dengan elit. Yang kedua struktur organisasi juga harus ditata, khususnya termasuk dengan sayap dan juga dengan di daerah komunikasi politik jalankan maksimal. Nah hal yang terpenting yang terkait dengan elektorat dan mungkin anggota partai politik Demokrat ya untuk meningkatkan trust dan daya dukungnya itu salah satunya. AHY kan dikritik salah satunya soal apa sih kontribusi besar yang bisa diwujudkan atau bahkan mimpi besar orang-orang yang mendukung Partai Demokrat itu yang bisa diwujudkan oleh AHY misalnya begitu. Kemampuan AHY itu sejauh mana, manajerialnya kayak apa, daya elektabilitasnya seperti apa, style kepemimpinannya dia yang baru yang dianggap menarik seperti apa. Saya kira itu perlu dibangun dan ditunjukkan gitu. Dan itu juga menjadi bagian penting ketika untuk meningkatkan legitimasi dia kan dengan struktur Partai Demokrat pakai daerah dan juga ke elektorat. Nah khusus terkait dengan elit itu kadang-kala pendekatan formal kan tidak sepenuhnya bisa berjalan. Tentu ada pendekatan informal dengan cara komunikasi yang lebih intensif dan lebih hati ke hati, kira-kira gitulah. Baik, Mas Nyarwi. Tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan dari AHY sendiri, Mas Nyarwi ya. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami, Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies.